Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas B ingin mempresentasikan tentang Understanding IP Addressing. Nama saya Rifda Nabila Rahma. Nama saya Alfat Hamdi Putra Umaryadi. Nama saya Regita Cahyaningsih. Nama saya Yeni Rizka Amalia. Nah, untuk itu kita harus tahu dulu apa itu IP address. IP address atau alamat IP adalah alamat unik yang mengidentifikasi perangkat di internet atau jaringan lokal. IP adalah singkatan dari Internet Protocol, yang merupakan seperangkat aturan yang mengatur format data yang dikirim melalui internet atau jaringan lokal. Alamat IP dinyatakan sebagai satu set 4 angka. Alamat contohnya mungkin 192.158.1.38. Setiap angka dalam set dapat berkisar dari 0 hingga 255. Jadi, rentang pengalamatan IP lengkap berkisar dari 0.0.0.0 hingga 255.255.255.255. Alamat IP tidak acak, mereka secara matematis diproduksi dan dialokasikan oleh Internet Assigned Numbers Authority atau IANA, sebuah divisi dari Internet Corporation for Assigned Names and Numbers atau ACANN. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi IP address. Nah, ada dua fungsi, yaitu IP address sebagai identitas alamat perangkat, yang kedua IP address sebagai alat identifikasi interface atau host. Yang pertama, IP address sebagai identitas alamat perangkat. IP address digunakan sebagai identitas alamat setiap perangkat jaringan yang akan melakukan komunikasi antar perangkat. Fungsi ini sangat berguna bagi perangkat komputer dalam hal mengakses internet. Jika pengguna ingin mengetahui alamat perangkat yang digunakan, pengguna bisa melihatnya di pengaturan jaringan, atau pengguna juga bisa menuliskan what my IP di web browser. Yang kedua, itu ada IP address sebagai alat identifikasi interface atau host. Perangkat komputer yang digunakan dalam sebuah jaringan disebut sebagai host. Penggunaan IP address harus berbeda pada setiap host atau perangkat. Nah, karena inilah yang membuat IP address sebagai perangkat yang terhubung pada jaringan komputer akan memiliki sifat yang unik dan berbeda satu sama yang lainnya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis IP address. Nah, ada dua jenis, yaitu ada IP address publik dan juga ada IP address privat. Yang pertama, IP address publik. IP address publik atau adalah alamat IP yang digunakan router untuk berkomunikasi dengan jaringan yang lebih luas. Alamat IP publik diberikan kepada Anda oleh penyedia layanan atau ISP. Jadi, apabila Anda memiliki beberapa perangkat yang menggunakan koneksi internet yang sama, maka tiap-tiap perangkat tersebut memiliki alamat IP publik yang serupa. IP publik yang merupakan alat identifikasi karena teridentifikasi atas nama Anda, sehingga terdapat kemungkinan dilacak atau dipantau oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kedua itu adalah IP address privat. IP address privat itu adalah alamat IP pribadi yang dimiliki oleh setiap perangkat, entah itu laptop, smart TV, atau ponsel yang terhubung ke jaringan lokal. Berbeda dengan IP address publik, IP address pribadi hanya beroperasi dalam jaringan lokal atau LAN. Karena bersifat lokal, maka perangkat Anda dan tetangga Anda dapat menggunakan alamat IP pribadi yang sama, namun dengan syarat tidak terhubung dalam jaringan lokal. Nah, selanjutnya di sini ada istilah-istilah dalam IP address. Ada 3 istilah, yaitu ada host address, network address, dan juga ada broadcast address. Yang pertama itu ada host address. IP address yang dapat dipasang ke sebuah perangkat jaringan seperti komputer atau router agar saling interkoneksi. Host IP ini sifatnya unik, dalam artian dalam sebuah network tidak boleh ada host IP yang sama. Yang kedua itu ada network address. IP address yang mempresentasikan alamat sebuah network. Semua host dalam satu network memiliki network address yang sama. Nah, network address ini tuh merupakan IP pertama dalam sebuah subnet IP. Yang ketiga itu ada broadcast address. Jenis
IP address yang digunakan untuk mengirimi data ke semua host yang masih berada dalam satu network. Broadcast address adalah IP terakhir dalam sebuah subnet IP. Nah, selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh teman saya, Alfat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Internet Scaling Problem. Hari ini, tanpa disadari internet telah menjadi bagian dari hidup kita. Internet juga menjadi jaringan data publik terbesar di dunia. Dan jumlah jaringannya pun bertambah 2 kali lipat setiap 9 bulan. Bertambahnya jumlah data jaringan publik ini berhubungan dengan banyaknya situs yang terhubung dengan internet. Dan akibatnya, internet mengalami dua masalah penskalan internet atau biasa kita sebut sebagai internet scaling problem. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan jaringan atau data yang sangat pesat dan tanpa henti. Next. Masalah pertama. Masalah pertama internet scaling problem adalah tentang mulai habisnya ruang IP address. Versi IP address yang digunakan saat ini adalah IPv4. Mendefinisikan IP dengan panjang 32 bit sebagai addressnya, yang artinya terdapat 2/32 IP address yang tersedia di IPv4. Dan ruang IP address yang tersedia ini tidak dialokasikan seefisien mungkin, dikarenakan model yang digunakan oleh IPv4 adalah model classful, yang membuat ruang IP address tidak bisa digunakan hingga potensi maksimumnya. Next. Masalah kedua disebabkan oleh pertumbuhan pesat dari Internet Routing Table yang berfungsi memuat seluruh informasi dari IP address. Backbone router yang berfungsi menghubungkan jaringan lokal seperti LAN agar dapat menjangkau wilayah lebih luas hingga membentuk WAN, dan backbone router ini sangat dibutuhkan untuk mempertahankan informasi routing sepenuhnya untuk internet. Belakangan ini, table routing yang memuat seluruh informasi IP address mengalami pertumbuhan yang eksponensial. Dan akibatnya, routing table pun mulai mendekati overcapacity. Sayangnya, permasalahan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan memperbesar ukuran dari routing table saja. Akan tetapi, solusi dari kedua permasalahan ini bisa kita ketemukan di Internet Protocol version 6 atau IPv6 sebagai Next Generation IP dan Classless Interdomain Routing atau CIDR. Dan dapat dengan efisiennya memanfaatkan sisa ruangan IP address. Next. Dan di sini terdapat classful IP addressing. Ketika IP diciptakan pada tahun 1981, setiap sistem yang terhubung dengan internet diberikan sebuah 32-bit unique address. Dan terdapat dua bagian dalam dua addressing ini, yaitu network ID atau bisa juga disebut sebagai network prefix dan host ID. Ruang IP address dibagi menjadi 3 kelas berbeda, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C. Setiap kelas mengatur batas antara network ID dengan host ID di bagian berbeda dari 32 bits address yang ada. Next. Kelas A address. Kelas A address memiliki 8 bit network ID dengan urutan bit set pertama 0, dengan sisanya yaitu 24 bit host ID di bit dan bit awal IP dimulai dari 0 sampai dengan 127. Next. Kelas B. Kelas B address memiliki 16 bit network ID dengan 2 bit pertama dengan set 1, 0. Dengan sisanya yaitu 16 bit host ID dan bit awal IP dimulai dari 128 sampai dengan 191. Dan selanjutnya ada kelas C. Kelas C address memiliki 24 bit network ID dengan 3 bit pertama memiliki set 110. Dan sisanya yaitu 8 bit host ID dan bit awal IP dimulai dari 192 sampai dengan 223. Kelas D. Kelas D address atau bisa disebut sebagai multicast memiliki 4 bit awal dengan set 1110 dan diikuti dengan 28 bit sebagai multicast ID. Next. Dan terakhir terdapat kelas E. Kelas E address atau biasa disebut sebagai eksperimental memiliki 5 bit awal dengan set 11110 dan diikuti dengan 27 bit sisanya sebagai reversed futurist.
Nah, materi yang selanjutnya itu subnetting. Jadi apa sih subnetting itu? Next. Jadi, subnetting itu adalah proses memecah suatu IP jaringan ke subjaringan yang lebih kecil yang disebut subnet. Subnetting digunakan untuk memudahkan pengelola jaringan komputer atau sistem administrator, network administrator, maupun pengguna biasa dalam mengelola jaringan. Melakukan alokasi IP address untuk setiap ruangan dan gedung sesuai dengan kebutuhan. Alamat IP juga mencakup segmen jaringan dan segmen host. Subnetting menyediakan cara yang lebih fleksibel untuk menentukan bagian mana dari sebuah 32-bit IP address yang mewakili network ID dan bagian mana yang mewakili host ID. Dengan kelas-kelas IP address standar, hanya 3 kemungkinan network ID yang tersedia, 8 bit untuk kelas A, 16 bit untuk kelas B, dan 24 bit untuk kelas C. Next. Nah, tujuan subnetting itu ada 6. Yang pertama, itu untuk mengefisienkan pengalaman. Yang kedua, pengalamatan. Yang kedua, untuk membagi satu kelas network atau sejumlah subnetwork. Yang ketiga, menempatkan suatu host apakah berada dalam satu jaringan atau tidak. Yang keempat itu untuk mengefisienkan alokasi IP address dalam sebuah jaringan supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP address. Yang kelima, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan. Yang keenam, mengatasi masalah perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu network. Dan yang terakhir itu untuk meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti akibat terlalu banyak host dalam suatu network. Next. Nah, fungsi subnetting itu ada 4. Yang pertama itu untuk mengefisienkan alamat IP. Penghematan alamat IP mengalokasikan IP address yang terbatas agar lebih efisien. Jika internet terbatas oleh alamat-alamat di kelas A, B, dan C, tiap network akan memiliki 254, 65.000, atau bahkan 16 juta IP address untuk host device-nya. Yang kedua, ada mengurangi trafik jaringan. Subnetting memastikan bahwa trafik yang ditunjukkan untuk perangkat dalam subnet tetap berada di subnet itu, yang mengurangi keleletan. Melalui penempatan subnet yang strategis, kita dapat membantu mengurangi beban jaringan dan lalu lintas rute yang efisien. Yang ketiga itu untuk meningkatkan keamanan jaringan. Kita dapat mengontrol aliran lalu lintas penggunaan ACL dan QoS atau peta rute, memungkinkan kita untuk mengidentifikasi ancaman dan menargetkan tanggapan kita juga menjadi lebih mudah. Nah, fungsi yang terakhir itu mengoptimalkan kinerja dan kecepatan jaringan. Cara TCP atau IP bekerja mengatur agar semua komputer dengan network ID yang sama harus berada di physical network yang sama juga. Physical network memiliki domain broadcast yang sama, yaitu berarti sebuah medium network harus membawa semua traffic untuk network. Next. Nah, konsep subnetting. Kenapa sih kita tuh harus pakai subnetting dan apa yang harus dilakukan? Nah, pertanyaan itu tuh bisa kita jawab dengan analogi sebuah jalan. Ada jalan bernama Gatot Subroto, terdiri dari beberapa rumah. Nah, ada rumah dari nomor 1 sampai 8. Gambar itu bisa dilihat di gambar sebelah kiri. Nah, di rumah nomor 8 itu sebagai ketua RT-nya, dan itu dia memiliki tugas untuk mengumumkan informasi kepada seluruh rumah yang ada di jalan wilayah Gatot Subroto. Nah, ketika rumah di wilayah itu makin banyak, tentu akan menimbulkan keruwetan dan kemacetan. Nah, makanya itu diadakan peraturan lagi dan dibuat gang-gang dan nomor baru seperti di gambar yang sebelah kanan. Nah, di masing-masing gang itu memiliki ketua RT-nya sendiri-sendiri sehingga akan memecahkan kemacetan dan akan lebih efisien dan optimal terhadap transportasi. Nah, setiap gangnya itu memiliki privilege sendiri-sendiri dalam mengelola wilayahnya.
Nah, seperti itulah konsep subnetting. Next. Nah, di sini ada tabel perhitungan subnetting. Dari CDR8 sampai dengan 15 itu hanya bisa digunakan oleh network kelas A. 16 sampai dengan 23 hanya bisa digunakan oleh network kelas A dan B. CDR24 sampai 30 hanya bisa digunakan oleh network kelas A, B, dan C. Next. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang variabel length subnet mask. Next. Nah, sebelum kita membahas apa itu variabel length subnet mask, kita itu akan membahas subnet mask dulu. Jadi subnetting dan subnet mask ini saling berkaitan untuk membangun dan mengamankan sebuah jaringan, di mana subnet mask digunakan untuk membaca bagaimana membagi jalan dan gang atau membagi network dan hostnya. Subnet mask diperlukan oleh TPC atau IP untuk menentukan apakah suatu jaringan yang dimaksud adalah termasuk jaringan lokal atau non-lokal. Network ID dan host ID yang dimaksud adalah network ID dan host ID di dalam IP address dibedakan oleh penggunaan subnet mask. Kita sebaiknya jangan bingung membedakan antara subnet mask dengan IP address. Sebuah subnet mask tidak mewakili sebuah device atau network di internet. Subnet mask digunakan untuk menandakan bagian mana dari IP address yang digunakan untuk menentukan network ID. Next. Nah, variabel length subnet mask atau bisa disebut FSLM itu adalah jenis perhitungan subnetting di mana panjang subnet mask yang kita berikan akan disesuaikan dengan banyaknya jumlah host di setiap subnet tersebut. FLSM memecah alamat IP ke subnet atau beberapa tingkat dan mengalokasikan sesuai dengan kebutuhan individu pada jaringan. Hal ini juga dapat disebut IP tanpa kelas pengalamatan. Next. Nah, penerapan FLSM pada IP address itu harus memenuhi dua persyaratan. Yang pertama itu routing protokol yang digunakan harus mampu membawa informasi mengenai notasi prefix untuk setiap rute broadcast-nya. Nah, routing protokolnya itu ada RIP, IGRP, EIGRP, OSPF, dan lainnya. Atau CNAP 1-2. Nah, syarat yang kedua itu semua perangkat router yang digunakan dalam jaringan harus mendukung metode FLSM yang menggunakan algoritma penerus paket informasi. Next. Nah, manfaat FLSM itu ada 3. Yang pertama, efisien menggunakan alamat IP. Yang kedua, FLSM mendukung hierarkis menangani desain. Yang ketiga, berhasil mengurangi jumlah rute di routing table oleh berbagai jaringan subnet dalam satu ringkasan alamat. Next. Oke, selanjutnya ada classless interdomain routing. Sebelum masuk ke classless interdomain routing, di sini saya akan menjelaskan mengenai classless IP. Apa sih classless IP? Dapat kita artikan classless sebagai tanpa kelas. Lalu jika kita gabungkan dengan IP, maka classless IP adalah pengalamatan IP tanpa kelas. Nah, salah satu metode dari classless IP sendiri adalah classless interdomain routing. Oke, next. Classless interdomain routing merupakan sebuah metode pengalokasian alamat IP dan perutan IP. Internet Engineering Task Force memperkenalkan CIDR pada tahun 1993 untuk mengganti arsitektur pengalamatan dari desain jaringan kelas di internet. Nah, metode pengalokasian alamat IP ini tuh gimana sih? Jadi CIDR sendiri mengubah subnetwork yang tadinya berbentuk desimal menjadi bentuk biner, yang dimana setiap biner satunya akan dihitung dan totalnya akan menentukan angka prefiksnya. Oke, next.
Yang kedua adalah sejarahnya. Dalam dekade pertama internet setelah pertemuan di NS, menjadi jelas bahwa sistem yang dirancang berdasarkan skema jaringan berkelas, pengalokasian ruang alamat IP dan perutan paket IP tidak dapat diskalakan. Hal ini membawa pada penemuan CIDR dan subjaringan. Perbedaan kelas jaringan kemudian dihapus dan sistem baru digambarkan sebagai tanpa kelas menjadi berkelas. Pada tahun 1993, Internet Engineering Task Force menerbitkan sebuah set standar baru RFC 1518 dan RFC 1519 untuk mendefinisikan konsep baru pengalokasian blok alamat IP dan metode baru perutan paket IP versi 4. Versi terbaru dari spesifikasi tersebut diterbitkan sebagai RVC 4632 pada tahun 2006. Next. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat dari CIDR. Yang pertama, CIDR bertujuan untuk memperlambat pertumbuhan tabel perutan pada piranti perutan di internet dan membantu memperlambat habisnya alamat IP versi 4. Nah, IP versi 4 sendiri hanya memiliki sekitar 4 miliar alamat unik. Nah, karena perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, maka dapat dipastikan kelama-kelamaan alamat IP versi 4 sendiri akan habis. Karena itu dicarilah solusinya dan ditemukan CIDR sebagai solusi pertama. Yang kedua, CIDR dikembangkan sebagai sebuah cara untuk menggunakan alamat-alamat IP yang tidak terpakai tersebut untuk digunakan di mana saja. Lalu yang ketiga, CIDR digunakan untuk mempermudah penulisan notasi subnet max agar lebih ringkas dibandingkan penulisan subnet max dari yang sesungguhnya. Next. Lalu ada notasi CIDR. Notasi CIDR adalah representasi ringkas dari alamat IP dan diasosiasikan terhadap awalan perutan. Notasi dibentuk dari sebuah alamat IP lalu diikuti dengan garis miring dan sebuah angka desimal. Notasi CIDR menggunakan sintak yang menentukan alamat untuk IP versi 4 dan versi 6. Penggunaan alamat dasar jaringan diikuti dengan garis miring dan ukuran routing prefix, misalnya 192.168.1.2 garis miring 24 pada IP versi 4 dan 2001.2db8.2.2 garis miring 32 pada versi 6. Maksud dari 192.168.1.2 garis miring 24 adalah bahwa IP address tersebut dengan subnet max 255.255.255.0 CIDR-nya dari garis miring 24 diambil dari perhitungan bahwa 24 bit subnet max diselubung dengan biner 1. Atau dengan kata lain, subnet max-nya adalah 111.111.111 yang berjumlah 24 dan 0000000. Oke, next. Lalu ada IP versi 6 dan IP versi 4. Apa sih IP versi 4? Nah, IP versi 4 atau Internet Protokol 4 yaitu jenis jaringan internet yang dipakai pada protokol jaringan IP atau TCP memakai protokol IP pada versi 4. Adapun total panjangnya yaitu 32 bit dan secara teoritis bisa mengatasi sampai 4 miliar komputer host maupun lebih, yakni tepatnya 4 miliar 294 juta 967.296 host yang ada di seluruh dunia, di mana jumlah host bisa didapatkan dari 256 kemudian dipangkat 4. Dengan begitu, nilai maksimal alamat IP untuk versi 4 ini yaitu 225.225.225.225 yang dimana nilai tersebut dihitung mulai dari 0. Dengan begitu, nilai total host yang bisa ditampung yakni 256 kali 256 kali 256 kali 256 dengan total
4.294.967.296 hosts. Saat host di seluruh dunia telah melebihi kuota tadi, maka diciptakanlah IP versi 6 atau IP Internet Protocol 6. Next. Lalu ada representasi alamat. Alamat IP versi 4 umumnya diekspresikan dalam notasi desimal bertitik atau dot decimal notation yang dibagi ke dalam 4 buah oktet mempunyai ukuran 8 bit. Dalam sebagian buku pustaka, format bangunnya adalah WXYZ. Karena setiap oktet mempunyai ukuran 8 bit, maka nilainya berkisar 0 hingga 255 bit. Lalu alamat IP yang dimiliki oleh suatu host bisa dibagi dengan memakai subnet mask jaringan ke dalam dua buah anggota, yaitu network identifier atau NetID dan host identifier host ID. Nah, network identifier atau NetID atau network address adalah alamat jaringan yang digunakan khusus untuk mengidentifikasikan alamat jaringan di mana host tidak kekurangan. Dalam jumlah kasus, suatu alamat network identifier adalah sama dengan segmen jumlah jaringan fisik dengan batas yang diwujudkan dan dirumuskan oleh router IP. Meskipun demikian, IP sebagian kasus di mana bagian jaringan logis IP di dalam suatu segmen jaringan fisik yang sama dengan memakai suatu praktek yang dinamakan dengan multinetting. Semua sistem dalam suatu jaringan fisik yang sama wajib memiliki alamat network identifier yang sama. Network identifier juga wajib bersifat unik dalam suatu internetwork. Jika semua node di dalam jaringan logis yang sama tidak dikonfigurasikan dengan memakai network identifier yang sama, maka terjadilah masalah yang dinamakan routing error. Lalu ada host identifier atau host ID atau juga host address yang digunakan khusus untuk mengidentifikasikan alamat host. Dapat berupa workstation, server, atau sistem lainnya yang berbasis teknologi TCP atau IP di dalam jaringan. Nilai host identifier tidak boleh harga 0 atau 255 dan wajib bersifat unik di dalam network identifier segmen jaringan di mana dia tidak kekurangan. Next. Lalu ada kelas-kelas alamat. Sebenarnya kelas-kelas alamat ini sudah dijelaskan oleh Alfat pada materi kelas full IP karena sebenarnya IP versi 4 sendiri ini merupakan salah satu metode dari kelas full IP sendiri. Lalu ada jenis-jenis alamat. Nah, yang jenis alamat yang pertama itu ada unicast, lalu ada broadcast, dan terakhir ada multicast. Next. Alamat unicast. Setiap antarmuka jaringan yang memakai protokol TCP atau API wajib diidentifikasikan dengan memakai suatu alamat logis yang unik yang dinamakan dengan alamat unicast atau unicast address. Alamat unicast dinamakan sebagai alamat logis karena alamat ini adalah alamat yang dilaksanakan pada lapisan jaringan dalam DARPA reference model dan tidak memiliki relasi langsung dengan alamat yang digunakan pada lapisan antarmuka jaringan dalam DARPA reference model. Sebagai contoh, alamat unicast bisa dikuatkan oleh suatu host dengan antarmuka jaringan dengan teknologi Ethernet yang memiliki alamat MAC sepanjang 48 bit. Alamat unicast inilah yang wajib digunakan oleh semua host TCP atau IP supaya bisa saling terhubung. Komponen alamat ini diwujudkan menjadi dua macam, yaitu host atau host identifier dan alamat jaringan atau network identifier. Alamat unicast memiliki kelas A, B, dan C dari kelas alamat IP yang sudah diistilahkan sebelumnya. Sehingga ruang alamatnya adalah dari LXYZ hingga 223XYZ. Suatu alamat unicast dibedakan dengan alamat lainnya dengan memakai skema subnet mask. Next.
Lalu ada jenis-jenis alamat unicast. Yang pertama itu adalah alamat publik. Alamat publik adalah alamat-alamat yang dikuatkan oleh inter-NIC dan mengandung sebagian buah network identifier yang sudah dijamin unik. Jika intranet tersebut sudah terhubung ke internet. Apa sih unik yang dimaksud di sini? Unik ini artinya tidak ada dua host yang menggunakan alamat yang sama. Lalu ketika sebagian alamat publik sudah dikuatkan, maka sebagian rute bisa diprogram ke dalam suatu router, sehingga lalu lintas data yang menuju alamat publik tersebut bisa dicapai lokasinya. Di internet, lalu lintas ke suatu alamat publik tujuan masih bisa dicapai selama masih terkoneksi dengan internet. Lalu ada alamat private. Setiap node IP memerlukan suatu alamat IP yang secara global unik terhadap internetwork IP. Pada kasus internet, setiap node di dalam suatu jaringan yang terhubung ke internet akan memerlukan suatu alamat yang unik secara global terhadap internet. Karena perkembangan internet yang sangat pesat, organisasi-organisasi yang menghubungkan intranet miliknya ke internet memerlukan suatu alamat publik untuk setiap node di dalam intranet miliknya tersebut. Tentu saja hal ini akan memerlukan suatu alamat publik yang unik secara global. Ketika menganalisis kebutuhan pengalamatan yang diperlukan oleh suatu organisasi, para desain internet memiliki pemikiran yaitu kebanyakan host di dalam internet, organisasi tersebut tidak wajib terhubung secara langsung ke internet. Host-host yang memerlukan sekumpulan layanan internet, seperti halnya akses terhadap web atau email, kebanyakan akan mengakses layanan internet tersebut melalui gateway yang berlangsung di atas lapisan aplikasi seperti proxy server atau email server. Hasilnya, kebanyakan organisasi hanya memerlukan alamat publik dalam jumlah sedikit saja, yang nantinya akan digunakan oleh node-node tersebut hanya untuk proxy, router, firewall, atau translator alamat jaringan yang terhubung secara langsung ke internet. Untuk host-host di dalam suatu organisasi yang tidak memerlukan akses langsung ke internet, alamat-alamat IP yang bukan duplikat dari alamat publik yang sudah dikuatkan mutlak diperlukan. Untuk mengatasi masalah pengalamatan ini, para desainer internet mereservasikan sebagai ruangan alamat IP dan menyebut anggota tersebut sebagai ruangan alamat pribadi. Suatu alamat IP yang tidak kekurangan di dalam ruangan alamat pribadi tidak akan digunakan sebagai suatu alamat publik. Alamat IP yang tidak kekurangan di dalam ruangan alamat pribadi dikenal juga dengan alamat pribadi atau private address. Karena di selang ruangan alamat publik dan ruangan alamat pribadi tidak saling melaksanakan overlapping, maka alamat pribadi tidak akan menduplikasi alamat publik dan tidak pula sebaliknya. Suatu jaringan yang memakai alamat IP private dinamakan juga dengan jaringan private atau private network. Lalu yang ketiga adalah alamat ilegal. Internet pribadi yang tidak memiliki kemauan untuk mengoneksikan intranetnya ke internet bisa memilih alamat apapun yang mereka bersedia. Meskipun memakai alamat publik yang sudah dikuatkan oleh inter-NIC, jika suatu organisasi selanjutnya memutuskan untuk menghubungkan intranetnya ke internet, skema jaringan yang digunakannya mungkin bisa mengandung alamat-alamat yang mungkin dikuatkan oleh inter-NIC atau organisasi lainnya. Alamat tersebut bisa diwujudkan menjadi konflik salah satu antara dan lainnya, sehingga dinamakan juga illegal address atau yang tidak bisa dihubungin oleh host lainnya. Next. Lalu ada alamat multicast. Alamat multicast atau multicast IP address adalah alamat yang digunakan untuk menyampaikan satu paket untuk jumlah penerima dalam suatu intranet. Dalam suatu intranet yang memiliki alamat multicast IP versi 4, suatu paket yang ditujukan ke suatu alamat multicast akan diteruskan oleh router ke subjaringan di mana ACI host-host yang masih tidak kekurangan dalam keadaan listening terhadap
terhadap lalu lintas jaringan yang dikirimkan ke alamat multicast tersebut. Dengan metode ini, alamat multicast pun diwujudkan menjadi metode yang efisien untuk mengirimkan paket data dari suatu sumber ke bagian tujuan untuk sebagian semacam komunikasi. Alamat multicast dirumuskan dalam RFC 1112. Lalu yang terakhir ada alamat broadcast. Next. Lalu yang terakhir ada alamat broadcast. Alamat broadcast untuk IP versi 4 digunakan untuk menyampaikan paket-paket data satu untuk semua. Jika suatu host pengirim yang ingin mengirimkan paket data dengan tujuan alamat broadcast, maka semua node yang aci di dalam segmen jaringan tersebut akan menerima paket tersebut dan memprosesnya, beda dengan alamat IP unicast atau alamat IP multicast. Alamat IP broadcast hanya bisa digunakan sebagai alamat tujuan saja, sehingga tidak bisa digunakan sebagai alamat sumber. 4 buah macam alamat IP broadcast yaitu network broadcast, subnet broadcast, all subnet directed broadcast, dan limited broadcast. Untuk setiap macam alamat broadcast tersebut, paket IP broadcast akan dialamatkan untuk lapisan antarmuka jaringan dengan memakai alamat broadcast yang dimiliki oleh teknologi antarmuka jaringan yang digunakan. Sebagai contoh, untuk jaringan Ethernet dan token ring, semua paket broadcast IP akan dikirimkan ke alamat broadcast Ethernet dan token ring, yaitu 0 kali FF, strip FF, strip FF, strip FF, strip FF, strip FF. Next. Nah, selanjutnya ada jenis alamat broadcast. Yang pertama ada third broadcast, ada subnet broadcast, lalu all subnet directed broadcast, dan limited broadcast. Oke. Network broadcast adalah alamat IP versi 4 yang diwujudkan bangun dengan mode mengeset semua bit host diwujudkan menjadi satu dalam suatu alamat yang memakai kelas atau classful. Contohnya dalam NetID 131.107.0.0 garis miring 16. Alamat broadcast-nya adalah 131.107.255.255. Alamat network broadcast digunakan untuk mengirimkan suatu paket untuk semua host yang aci di dalam suatu jaringan yang berbasis kelas. Router tidak bisa meneruskan paket-paket yang ditujukan dengan alamat network broadcast. Lalu yang kedua ada subnet broadcast. Alamat subnet broadcast adalah alamat yang diwujudkan bangun dengan metode mengeset semua bit host diwujudkan menjadi satu dalam satu alamat yang tidak memakai kelas atau classless. Sebagai contoh, dalam NetID 131.107.26.0 garis miring 24, alamat broadcast-nya adalah 131.107.26.255. Alamat subnet broadcast digunakan untuk mengirimkan paket ke semua host dalam suatu jaringan yang dibagi dengan metode subnetting atau supernetting. Router tidak bisa meneruskan paket-paket yang ditujukan dengan alamat subnet broadcast. Lalu ada all subnet directed broadcast. Alamat IP ini adalah alamat broadcast yang diwujudkan bangun untuk mengeset semua bit network identifier yang asli yang berbasis kelas diwujudkan menjadi satu untuk suatu jaringan dengan alamat tidak berkelas atau classless. Suatu paket jaringan yang dialamatkan ke alamat ini akan disampaikan ke semua host dalam semua subnet yang diwujudkan bangun dari network identifier yang berbasis kelas asli. Contoh untuk alamat ini adalah suatu network identifier 131.107.26.0 garis miring 24. Alamat all subnets
Directed Broadcast. Untuknya adalah 131.107.255.255. Dengan kata lain, alamat ini adalah alamat jaringan broadcast dari network identifier alamat berbasis kelas yang asli. Dalam contoh di atas, 131.107.26.0 adalah alamat kelas B yang secara default memiliki network identifier 16, maka alamatnya adalah 131.107.255.255. Semua host dari suatu jaringan dengan alamat tidak berkelas akan mendengarkan dan memproses paket-paket yang dialamatkan ke alamat ini. RFC 922 mengharuskan router IP untuk meneruskan paket di broadcast ke alamat ini ke semua subnet dalam jaringan berkelas yang asli. Meskipun demikian, hal ini belum jumlah diimplementasikan. Lalu yang terakhir ada limited broadcast. Alamat ini adalah alamat yang diwujudkan bangun untuk mengeset semua 32 bit alamat IP versi 4 diwujudkan menjadi 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 atau 255.255.255.255. Alamat ini digunakan ketika suatu node IP wajib melaksanakan penyampaian data secara one to everyone, di mana suatu jaringan lokal tapi dia belum mengetahui network identifier-nya. Contoh penggunaannya adalah ketika anggota konfigurasi alamat secara otomatis dengan memakai boot protocol atau BOOTP atau Dynamic Host Configuration Protocol DHCP. Sebagai contoh DHCP, suatu klien DHCP wajib memakai alamat ini untuk semua lalu lintas yang dikirimkan hingga server di DHCP memberikan sewaan alamat untuknya. Next. Nah, selanjutnya ada IP versi 6. IP versi 6 sendiri adalah protokol lapisan jaringan yang melakukan komunikasi data melalui transfer data antara dua node dalam sebuah jaringan atau paket switching. Sebenarnya IP versi 6 bertujuan untuk menggantikan internet protokol versi 4 yang dulunya dianggap sebagai tulang punggung dari internet modern. Berbeda dengan IP versi 4 yang hanya memiliki panjang 32 bit, sehingga jumlah total alamat yang dapat dicapainya hanya sekitar 4 miliar alamat. Alamat IP versi 6 ini memiliki 128 bit. IP versi 4 meskipun total alamatnya mencapai 4 miliar, pada kenyataan tidak sampai 4 miliar alamat karena ada beberapa limitasi, sehingga implementasinya saat ini hanya mencapai beberapa ratus juta aja. IP versi 6 yang memiliki panjang 128 bit memiliki total alamat yang mungkin hingga 122/128 sama dengan 3,4 atau 10/38 alamat. Total alamat yang besar ini bertujuan untuk menyediakan ruang alamat yang tidak akan habis hingga beberapa masa ke depan, dan membentuk infrastruktur routing yang tersusun secara hierarkis sehingga mengurangi kompleksitas proses routing dan tabel routing. Next. Lalu ada format alamat IP versi 6. Dalam IP versi 6, alamat 128 bit akan dibagi ke dalam 8 blok berukuran 16 bit yang dapat dikonversikan dalam bilangan heksadesimal berukuran 4 digit. Setiap blok heksadesimal tersebut akan dipisahkan dengan tanda titik 2. Karenanya, format notasi yang digunakan oleh IP versi 6 disebut juga kolon heksadesimal, berbeda dengan IP versi 4 yang menggunakan dotted decimal format. Berikut adalah contoh alamat IP versi 6 dalam bilangan biner. Nah, di situ kan masih digabungin. Oke, next.
Nah, untuk menerjemahnya ke dalam notasi kolon heksadesimal format, maka angka biner yang tadinya disatukan dipisah-pisah ke dalam 8 buah blok berukuran 16 bit. Setiap blok berukuran 16 bit tersebut kemudian dikonversikan ke dalam bilangan heksadesimal dan setiap bilangan heksadesimal tersebut dipisahkan dengan tanda titik 2. Hasil konversinya itu ada di layar PPT. Oke, next. Alamat di atas juga dapat disederhanakan lagi. Alamat-alamat yang ada pada gambar, maksudnya, maaf, juga dapat disederhanakan lagi dengan membuang angka 0 pada setiap awal blok yang berukuran 16 bit di atas dengan menyisakan satu digit terakhir dan membuang angka 0, alamat di atas disederhanakan menjadi 21DA, titik 2D3, titik 0, titik 2F3B, titik 2AA, titik 2FF, titik 2FE28, titik 29C5A. Konvensi pengalamat IP versi 6 juga mengizinkan penyederhanaan alamat lebih jauh lagi, yaitu membuang banyak karakter 0 pada sebuah alamat yang banyak angka 0-nya. Jika sebuah alamat IP versi 6 direpresentasikan ke dalam notasi kolon heksadesimal format mengandung beberapa blok 16 bit dengan angka 0, maka alamat tersebut dapat disederhanakan dengan menggunakan 2 buah titik 2 untuk menghindari kebingungan. Penyederhanaan alamat IP versi 6 dengan cara ini hanya bisa digunakan sekali saja di dalam suatu alamat karena kemungkinan nantinya pengguna tidak dapat menentukan berapa banyak bit 0 yang direpresentasikan oleh setiap tanda titik 2 yang terdapat dalam alamat tersebut. Next. Nah, di situ terdapat ada tabel yang menggambarkan alamat asli, kemudian ada alamat yang disederhanakan, dan yang terakhir adalah alamat yang telah dikompres. Next. Lalu ada format prefix. Dalam IP versi 4, sebuah alamat dalam notasi dotted decimal format dapat dipresentasikan dengan menggunakan angka prefix yang merujuk pada subnet max. IP versi 6 juga memiliki angka prefix tapi tidak digunakan untuk merujuk pada subnet max karena memang IP versi 6 tidak mendukung subnet max. Prefix adalah sebuah bagian dari alamat IP di mana bit-bit memiliki nilai-nilai yang tetap atau bit-bit tersebut merupakan bagian dari sebuah rute atau subnet identifier. Prefix dalam IP versi 6 direpresentasikan dengan cara yang sama seperti halnya pada alamat IP versi 4, yaitu alamat kemudian diikuti dengan lalu diikuti dengan angka panjang prefix. Panjang prefix tersebut menentukan jumlah bit terbesar paling kiri yang memuat prefix subnet. Sebagai contoh, prefix sebuah alamat IP versi 6 dapat direpresentasikan sebagai berikut, yaitu 3FF.2, 2900.2, D005.2, F28B.2.2 garis miring 64. Pada contoh di atas, 64 bit pertama dari alamat tersebut dianggap sebagai prefix alamat, sementara 64 bit sisanya dianggap sebagai interface ID. Oke, next. Lalu ada jenis-jenis alamat IP versi 6. Nah, yang pertama itu adalah alamat unicast. Alamat IP versi 6 unicast dapat diimplementasikan dalam berbagai jenis, yaitu alamat unicast global, alamat unicast site lokal, alamat unicast link lokal, alamat unicast yang belum ditentukan, alamat unicast subback, alamat unicast 624, alamat unicast isatap. Alamat unicast sendiri menyediakan komunikasi secara point to point
secara langsung antara dua host dalam sebuah jaringan. Oke, next. Next. Oke. Nah, di sini ada jenis-jenis alamat unicast. Yang pertama ada unicast global address. Unicast global address pada IP versi 6 mirip dengan alamat publik pada alamat IP versi 4. Dikenal juga sebagai aggregatable global unicast address. Seperti halnya alamat publik IP versi 4 yang dapat secara global dirujuk oleh host-host di internet dengan menggunakan proses routing. Alamat ini juga mengimplementasikan hal serupa. Struktur alamat IP versi 6 unicast global terbagi menjadi topologi 3 level, yaitu public, site, dan node. Lalu ada unicast site local address. Alamat unicast site local IP versi 6 mirip dengan alamat private dalam IP versi 4. Ruang lingkup dari sebuah alamat terdapat pada internet network dalam sebuah site milik sebuah organisasi. Penggunaan alamat unicast global dan unicast site lokal dalam sebuah jaringan adalah mungkin dilakukan. Prefix yang digunakan oleh alamat ini adalah FEC 0.2.2 Lalu yang ketiga adalah unicast link local address. Alamat unicast ini adalah alamat yang digunakan oleh host-host dalam subnet yang sama. Alamat ini mirip dengan konfigurasi APIPA atau Automatic Private Internet Protocol Addressing dalam sistem operasi Microsoft Windows XP ke atas. Host-host yang berada di dalam subnet yang sama akan menggunakan alamat-alamat ini secara otomatis agar dapat berkomunikasi. Alamat ini juga memiliki fungsi resolusi alamat yang disebutkan dengan network discovery. Prefix alamat yang digunakan oleh jenis alamat ini adalah FE80.2.2/64. Lalu ada unicast unspecified address. Alamat unicast ini belum ditentukan. Alamat yang belum ditentukan adalah alamat yang belum ditentukan oleh seorang administrator atau tidak menemukan sebuah DHCP server untuk meminta alamat. Alamat ini sama dengan alamat IP versi 4 yang belum ditentukan, yakni 0.0.0.0. Alamat ini dalam IP versi 6 adalah 0.2.0.2.0.2.0.2.0 atau dapat disingkat menjadi .2.2. Lalu ada unicast loopback address. Alamat unicast 624 adalah alamat yang digunakan oleh dua host IP versi 4 dan IP versi 6 dalam internet. IP versi 4 agar dapat saling berkomunikasi. Alamat ini sering digunakan sebagai pengganti alamat public IP versi 4. Alamat ini aslinya menggunakan prefix 2002.2.2 16 dengan tambahan 32 bit dari alamat publik IP versi 4 untuk membuat sebuah prefix dengan panjang 48 bit dengan format 202.2wwxx.2yyyzz.2.2 (-48) dan YYZZ adalah representasi dari notasi colon decimal format dari notasi dotted decimal format WXYZ dari alamat public IP versi 4. Sebagai contoh, alamat IP versi 4 157.60.91.123 diterjemahkan menjadi alamat IP versi 6 2022.29D3C.2 5B 7B.2.2 (48). Lalu yang terakhir ada alamat unicast isotype address.
Alamat ini adalah sebuah alamat yang digunakan oleh dua host IP versi 4 dan IP versi 6 dalam sebuah intranet. IP versi 4 agar dapat saling berkomunikasi. Alamat ini menggabungkan prefiks alamat unicast link lokal, alamat unicast site lokal, atau alamat unicast global yang dapat berupa prefiks alamat 624 yang berukuran 64 bit dengan 32 bit isotop identifier 00000.25 FE, lalu diikuti dengan 32 bit alamat IP versi 4 yang dimiliki oleh interface atau sebuah host. Prefiks yang digunakan dalam alamat ini dinamakan subnet prefix. Meski alamat 624 hanya dapat menangani alamat IP versi 4, publik saja, alamat isotop dapat menangani alamat pribadi IP versi 4 dan alamat publik IP versi 4. Lalu, balik lagi ke slide sebelumnya. Lalu ada sebelumnya, iya itu ya. Lalu ada multicast address. Oke, ada multicast address. Alamat multicast dalam IP versi 6 sama seperti halnya alamat multicast pada IP versi 4. Paket-paket yang ditujukan ke sebuah alamat multicast akan disampaikan terhadap semua interface yang dikenali oleh alamat tersebut. Prefiks alamat yang digunakan alamat multicast IP versi 6 adalah FF00.2.2 8. Lalu ada alamat Anycast. Yang multicast, maaf. Untuk alamat multicast sendiri juga menyediakan metode yang mengirimkan sebuah paket data ke banyak host yang berada dalam grup yang sama. Alamat ini digunakan dalam komunikasi one-to-many. Lalu yang terakhir ada alamat Anycast. Alamat Anycast sendiri menyediakan metode penyampaian paket data kepada anggota terdekat dari sebuah grup. Alamat ini digunakan dalam komunikasi one-to-one of many. Alamat ini juga digunakan sebagai alamat tujuan destination address dan diberikan hanya kepada router, bukan kepada host-host biasa. Lalu alamat Anycast dalam IP versi 6 sangat mirip dengan alamat Anycast dalam IP versi 4, tapi diimplementasikan dengan cara yang lebih efisien dibandingkan dengan IP versi 4. Umumnya, alamat unique Anycast digunakan oleh Internet Service Provider atau ISP yang memiliki banyak klien. Meskipun alamat Anycast menggunakan ruang alamat unicast, tapi fungsinya berbeda daripada alamat unicast. IP versi 6 menggunakan alamat Anycast untuk mengidentifikasikan beberapa interface yang berbeda. IP versi 6 akan menyampaikan paket-paket yang dialamatkan ke sebuah alamat Anycast ke interface terdekat yang dikenali oleh alamat tersebut. Hal ini sangat berbeda dengan alamat multicast yang menyampaikan paket ke banyak penerima karena alamat Anycast akan menyampaikan alamat paket kepada salah satu dari banyak penerima. Lalu jika dilihat dari cakupan alamatnya, alamat unicast dan anycast terbagi menjadi alamat-alamat berikut. Yang pertama itu ada link lokal. Alamat link lokal ini merupakan sebuah jenis alamat yang mengizinkan sebuah komputer dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya dalam satu subnet. Yang kedua ada site lokal, yaitu sebuah jenis alamat yang mengizinkan sebuah komputer agar dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya dalam sebuah intranet. Yang ketiga itu ada global address. Nah, alamat ini adalah jenis alamat yang mengizinkan sebuah komputer agar dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya dalam internet yang berbasis API versi 6. Next lagi. Nah, lalu ada perbedaan antara IP versi 4 dan IP versi 6. Nah, yang pertama itu ada kapasitasnya.
Kapasitas IP versi 4 itu 32 bit, sedangkan IP versi 6 128 bit. Jumlah alamat menggunakan 32 bit, sehingga jumlah alamat unik yang didukung terbatas hingga 4.297.296 atau di atas 40 miliar alamat IP saja. NAT mampu untuk sekedar memperlambat habisnya jumlah alamat IP versi 4, namun pada dasarnya IP versi 4 hanya menggunakan 32 bit sehingga tidak dapat mengimbangi laju pertumbuhan internet dunia. Nah, karena itu diciptakanlah IP versi 6 sebagai solusi dari kekurangan dari IP versi 4, yaitu dengan menggunakan 128 bit yang mendukung 3,4 kali 10 pangkat 38 alamat IP yang unik. Nah, jumlah masif di sini lebih dari cukup untuk menyelesaikan masalah keterbatasan jumlah alamat pada IP versi 4 secara permanen. Lalu yang kedua, ukuran header. Ukuran header pada IP versi 4 adalah 28 oktet dan pada versi 6 adalah 40 oktet. Ukuran header dasar 20 oktet ditambah ukuran header opsin dapat bervariasi pada IP versi 4. Sedangkan pada IP versi 6, ukuran header tetap 40 oktet. Sejumlah header pada IP versi 4 seperti di identification, flex, fragment, offset, header checksum, dan padding telah dimodifikasi. Lalu ada konfigurasi. IP versi 4 memiliki konfigurasi yang manual, sedangkan pada IP versi 6 otomatis. Ketika sebuah host terhubung ke sebuah jaringan pada IP versi 4, konfigurasi dilakukan secara manual, sedangkan pada IP versi 6 yang memiliki fitur stateless auto configuration, di mana ketika sebuah host terhubung ke sebuah jaringan, konfigurasi akan dilakukan secara otomatis. Lalu ada mobilitas. Nah, yang pertama pada IP versi 4 itu terbatas kemampuan roamingnya, sedangkan pada IP versi 6 tetap terjaga. Pada IP versi 4, performa routing menurun, dukungan terhadap mobilitas yang terbatas oleh kemampuan roaming saat beralih dari suatu jaringan ke jaringan lain, sedangkan pada IP versi 6 memenuhi kebutuhan mobilitas tinggi melalui roaming dari suatu jaringan ke jaringan lain dengan tetap terjaganya kelangsungan sambungan. Fitur ini mendukung perkembangan aplikasi. Lalu ada routing. Routing ini pada IP versi 4, performa routing akan menurun seiring dengan membesarnya tabel ukuran routing. Penyebabnya adalah pemeriksaan header MTU di setiap router dan hop switch. Lalu pada IP versi 6 dengan proses routing yang jauh lebih efisien dari IP versi 4, IP versi 6 ini memiliki kemampuan untuk mengelola tabel routing yang besar. Lalu ada dipergunakan. Nah, IP versi 4 digunakan pada tahun 1981, sedangkan IP versi 6 digunakan pada tahun 1999. Opsionalnya adalah lalu yang terakhir ada IPsec. Kalau pada IP versi 4 itu opsional, sedangkan pada IP versi 6 itu mendukung. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang OSI layer. Jaringan komputer dari tahun ke tahun mengalami banyak sekali perkembangan, sehingga setiap pengguna atau user di seluruh dunia dapat melakukan komunikasi dengan cepat dan optimal. Untuk saat ini, telah ada standarisasi khusus untuk penggunaan jaringan komputer sebagai alat komunikasi melalui OSI layer.
Pada tahun 1970, terdapat organisasi yang bernama International Organization for Standardization atau ISO yang berlokasikan di Eropa, telah mengembangkan sebuah model arsitektural jaringan yang diberi nama OSI Reference Model for Open Networking atau model jaringan terbuka OSI, di mana OSI tersebut mempunyai 7 layer yang memiliki fungsi masing-masing. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa sih OSI layer itu. Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun, saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Nah, OSI juga mempunyai tujuan. Tujuan dari pembuatan OSI layer itu adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Nah, selanjutnya ada 7 model OSI layer. Yang pertama, ada application layer atau lapisan ketujuh. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu, juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan. Dan kemudian dapat memberikan pesan saat jadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Nah, contoh beberapa service dan protokol yang berada pada application layer itu adalah HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada presentation layer atau lapisan ke-6. Mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Nah, pada layer ini, data juga akan terenkripsi dan dekripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer itu adalah MIME, SSL, TLS, dan lain-lain. Lanjutnya ada session layer atau lapisan ke-5. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan juga dikembangkan. Nah, contoh protokol yang berada pada session layer itu adalah NFS, SMB, RTP, dan juga lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada transport layer atau lapisan ke-4. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecahkan data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya. Nah, sehingga nantinya itu dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Nah, pada layer D juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Nah, protokol tersebut itu akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu, juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Selanjutnya ada network layer atau lapisan ketiga. Tugas dari network layer itu adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP atau Internet Protocol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Nah, pada kondisi network layer juga melakukan proses routing melalui internet working dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Nah, selanjutnya ada juga data link layer atau lapisan kedua. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan hardware atau perangkat keras seperti halnya pada MAC address atau media access control address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, bridge, dan switch pada layer kedua dapat beroperasi. Nah, untuk spesifikasi IAAA 802 dapat membagi tingkatan menjadi 2 level, yaitu lapisan Media Access Control atau MAC dan lapisan Logical Link Control atau LLC. Yang terakhir adalah Physical Layer atau lapisan yang pertama.
Fungsinya itu adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan juga topologi jaringan. Nah, pada tahap ini juga atau level ini itu mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah niche atau network interface card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel atau perangkat radio. Nah, untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Nah, selanjutnya di sini ada cara kerja OSI layer. Yang pertama, application layer akan mengirimkan data yang dikirim pengguna kepada perangkat komputer penerima data. Yang kedua, pada presentation layer terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Yang ketiga, pada session layer akan membentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Yang keempat, di dalam transport layer pengirim melakukan pemecahan data. Kemudian, data tersebut dikumpulkan pada transport layer penerima. Nah, yang kelima, network layer membuatkan sebuah alamat sehingga dapat menuntut dan mengarahkan data hingga sampai pada tujuan yang benar. Selanjutnya, di dalam data link layer akan dilakukan pembentukan data menjadi bentuk frame serta alamat fisik. Dan pada lapisan utama, tepatnya physical layer, data akan dikirim melalui medium atau perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Nah, yang terakhir, alur jalannya proses akan berbalik dari physical layer menuju application layer. Nantinya akan mengarah pada jaringan komputer penerima. Nah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.